Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini untuk mengawali setiap aktivitas kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 17, demikianlah dikatakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita sering mengandalkan apa yang ada di pikiran kita, dan juga kita mengandalkan kekuatan kita. Terkadang apa yang kita jalankan di tengah-tengah kehidupan ini, itu sering sekali hanya berlandasan atau berdasarkan keinginan atau hasrat kita saja. Kita tidak mempertimbangkan apakah yang kita kerjakan itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi keinginan Allah, dan sudah menjadi kesukaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatunya itu karena kita didorong oleh keinginan kedagingan kita saja. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kita dikenal oleh orang lain itu adalah orang yang percaya atau orang Kristen. Tetapi di dalam setiap tingkah laku kita dalam kehidupan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan tentang kekristenan itu. Bagaimana kita menjadi orang percaya dan pengikut Kristus? Tohnya sama saja. Ketika kita bekerja, sama saja kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita bermalas-malasan, dan kita tidak melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, karena kita takut kepada Tuhan. Sehingga di dalam setiap pekerjaan, kita selalu melihat apakah kita bekerja itu diperhatikan, dimata-matai, diawasi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bekerja diawasi, maka kita akan bekerja. Tapi kalau tidak diawasi, maka kita tidak akan bekerja. Nah, begitu juga dengan perkataan kita. Kita selalu mengungkapkan sesuatu atau mengeluarkan kata-kata itu melihat siapa orang teman kita berbicara. Kalau dia adalah orang yang berkedudukan, memiliki jabatan, memiliki status ekonomi yang tinggi, kita akan menjaga sikap kita. Kita akan menjaga omongan kita. Seakan-akan kita itu adalah orang yang sopan, orang yang manis berkata-kata. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang tidak ada apa-apanya, status sosialnya juga di bawah rata-rata, ya kita sembarangan saja. Kita menganggap orang itu rendah, menganggap orang itu tidak selevel dengan kita. Nah, ini firman Tuhan ini menyapa kita untuk mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan melalui perbuatan dan perkataan, hendaklah kita melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika kita melihat cara hidup Yesus, dia tidak membedakan orang, dia tidak membedakan status sosial, tetapi dia bekerja dengan hati, dengan kasih. Jadi dia tidak akan pernah memperhitungkan kesalahan, tetapi dia akan terus memaafkan. Dia tidak akan pernah
menyakiti hati orang dengan perkataan, dan dia tidak akan pernah menjatuhkan orang dengan perilaku atau perbuatan, tetapi dia terus memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan. Hendaklah kita juga sebagai orang yang beriman, pengikut Kristus, melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Demikian juga ketika kita melakukan segala sesuatunya, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh, jangan pernah seakan-akan kita terbeban, tetapi tetaplah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, maka beban kita akan menjadi ringan. Pekerjaan kita itu akan menjadi kesukaan. Karena dengan ucapan syukur itu, maka cara kita memandang sesuatu itu akan berubah. Kita bekerja bukan lagi untuk diawasi, tetapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena kita tahu kita bekerja untuk Tuhan dan di dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika kita berbicara, kita tidak akan asal-asalan berbicara, tetapi di situ ketika kita berbicara, kita sedang berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan syukur, pujian, dan berkat bagi orang lain. Dan tindakan kita juga tidak akan sembrono. Kita akan melakukan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah kehendak pribadi kita, bukanlah mengandalkan kekuatan kita dan kepintaran kita, tetapi kita melakukan semuanya itu hanya di dalam Kristus Yesus yang adalah teladan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan setiap perbuatan kami dan perkataan kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan pikiran kami, hasrat kami, dan kemauan kami saja. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memberkati kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami suatu hari ini. Biarlah kami mengerjakan pekerjaan kami apa yang berguna di hadapan-Mu dan menjadi buah, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Yang sakit biarlah Engkau memberikan kesembuhan, yang berduka biarlah Engkau memberikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan dan penderitaan biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga di dalam pergumulan mereka tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes, jangan kendor. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.